Tak punya banyak harta dan tak tampan, demikian hidup Al-Asma'i yang memiliki nama lengkap Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i. Namun dengan keterbatasannya itu, Al-Asma'i mampu berteman baik dengan seorang pemimpin Muslim dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia bahkan dipercaya untuk menjadi guru bagi para pangeran di istana Abbasiyah. Wah, memangnya apa ya kelebihan Al-Asma'i? Rajin dan rendah hati, itulah dua sifat yang dimiliki Al-Asma'i. Dua sifat itulah yang menjadi kelebihannya dan mengantarkannya menjadi seorang ilmuwan. Ia disebut-sebut sebagai orang Islam pertama yang menguasai ilmu zoologi atau ilmu mengenai binatang dan ilmu alam. Selain itu juga ia dikenal sebagai pakar sastra dan bahasa Arab. Miskin harta bukan berarti miskin ilmu. Al-Asma'i sangat rajin menuntut ilmu. Jika tak ada sekolah yang menampungnya, ia akan belajar dari alam. Ia pun kemudian mempelajari tentang beragam binatang hingga akhirnya ia menjadi pakar zoologi. Banyak karya yang ditulisnya mengenai seluk-beluk binatang. Karya-karya yang ia tulis diantaranya adalah Kitab Al-Khail atau buku tentang kuda, Kitab Al-Ibil, buku tentang unta, Kitab Al-Farq, buku tentang binatang langka, Kitab Al-Wuhus, buku tentang binatang liar, Kitab Al-So, buku tentang domba, dan sebagainya. Hasil penelitian mengenai binatang itu menjadi rujukan para peneliti Eropa. Kitab-kitab Al-Asma'i juga sampai populer di kalangan pakar zoologi abad ke-9 dan ke-10. Tak hanya menjadi pakar zoologi, Al-Asma'i juga tertarik dengan ilmu alam, terutama tumbuhan. Ia pun bergelar ahli botani atau ilmu tumbuhan. Sepertinya Lasmai memang benar-benar mencintai aneka ragam makhluk hidup ya kawan. Hal yang menakjubkan adalah kurang lebih ada 276 tanaman yang ditemukan dan diberi nama oleh Al-Asmai. Semua tanaman itu ditemukannya saat menjelajahi dan meneliti kawasan Jazirah Arab. Wah, rajin sekali Al-Asmai meneliti wilayah semenanjung Arab yang luas itu. Pasti sangat melelahkan, namun begitulah Al-Asma'i. Ia sangat rajin dan giat dalam mempelajari dan meneliti sesuatu. Keuletan dan kecerdasan Al-Asma'i ini pun kemudian menarik perhatian pemimpin di kota tempat tinggalnya, yakni Gubernur Basrah kala itu. Sang gubernur pun kemudian mengenalkan Al-Asma'i pada pemimpin muslim tertinggi, Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang khalifah kemudian mengenal Al-Asma'i sebagai seorang yang saleh, rajin menunaikan ibadah, dan pandai dalam agama. Oleh karena itu, dimintalah Al-Asma'i untuk menjadi guru bagi putra-putra sang khalifah. Al-Asma'i pun menjadi guru di istana. Ia mengajarkan ilmu dunia dan mendidik ilmu agama para pangeran calon pemimpin muslimin. Penghasilan guru di istana tentu cukup tinggi sehingga Lasmai yang tadinya miskin pun mulai memiliki harta. Ia menjadi seorang yang kaya dan mampu membeli banyak bangunan di kota Basrah. Namun kekayaannya itu ternyata tak mengubah pola hidupnya. Al-Asma'i masih sangat rendah hati dan tetap hidup sederhana. Bukan memperkaya diri sendiri, Al-Asma'i justru mendirikan sebuah sekolah di kota Basrah. Ternyata tak hanya kaya ilmu, Al-Asma'i juga kaya hati. Al-Asma'i sosok yang sangat memesona ya kawan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.